Kehidupan dan penderitaan dari sang Rasul suci Simon, orang Zelot. Nah, ini di Alkitab juga tidak ditulis, tidak menulis kitab atau tidak menulis Injil, dan Rasul Simon orang Zelot ini tidak banyak disebutkan di dalam kitab. Nah, dan beliau juga tidak menulis surat. Jadi kalau rasul yang tidak menulis surat itu hanya membawa gulungan, ya biasanya kayak gini nih. Nah, gulungan. Jadi ini adalah ikon dari rasul yang tidak menulis kitab. Contohnya Simon orang Zelot. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari orang yang menulis atau rasul yang menulis kitab. Nah, contohnya ini Rasul Markus. Nah, Markus biasanya ini membawa kitab, bisa terbuka ataupun yang penting membawa kitab. Ini artinya ikon yang seperti ini artinya rasul ini menulis surat-surat di dalam Injil. Nah, biasanya kalau kita melihat ikon, langsung kita mengetahui, menulis surat. Kalau hanya gulungan, beliau tidak menulis surat di dalam Injil. Baik, sang Rasul suci Simon orang Zelot diperingati setiap 10 Mei. Pada pesta kawin di Kana, aku membuat air menjadi anggur atas permintaan ibuku yang suci. Di situ juga, Simon, aku membuat hatimu bersemangat untuk mengikutiku dalam iman percaya. Karena akulah yang mengetahui isi hati manusia. Jadi sang suci Simon ini adalah penduduk asli Kana di Galilea, di mana Tuhan Yesus pertama kali membuat mukjizat di Kana pada pesta perkawinan. Dan dikenal secara pribadi oleh Tuhan dan oleh sang suci ibunya. Karena kota Kana tidaklah jauh dari Nazaret. Ketika Simon merayakan upacara pernikahannya, dia mengundang Tuhan untuk hadir dalam perayaan itu. Juga yang tiada bernoda, ibunda, dan para muridnya. Kemudian terjadilah kekurangan anggur untuk dihidangkan. Maka Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dikejutkan oleh mujizat itu, pengantin laki itu berubah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah sejati. Lalu dia meninggalkan pesta pernikahannya, bahkan juga rumahnya, lalu dia mengikuti Tuhan dengan bersemangat. Sejak saat itu dia menerima julukan Zelotos atau Zelotes, karena dia dikobarkan dengan semangat yang sedemikian besarnya, sampai dia rela meninggalkan pengantin wanitanya demi mengasihi Kristus dan menikahkan jiwanya kepada pengantin surgawi. Untuk itu Simon diperhitungkan di dalam kumpulan para murid Kristus dan termasuk di dalam derajat 12 rasul suci. Pada hari Pentakosta, di mana Sang Roh Kudus turun ke atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api, mereka mendapat karunia pemberian lidah sehingga dapat memberitakan Injil kepada semua bangsa. Setelah menerima Roh Kudus bersama para rasul lainnya, dia pergi memberitakan Kristus di berbagai daerah, menjelajahi Mesir, Mauritania, Libya, Numidia, Sirenia, dan Abasia, suatu wilayah timur laut, pantai Laut Hitam. Dia memberi penerangan iman Kristus kepada banyak orang-orang pagan.
Dia juga pergi ke Inggris. Di sana dia memberi penerangan kepada banyak sekali orang-orang kafir dengan terang Injil. Dia kemudian disalibkan oleh para penyembah berhala, lalu dikuburkan. Ini merupakan salah satu dari tradisi awal. Penulis utamanya adalah Jana Suci Dorotheus, Uskup Gasa, tahun 300 Masehi. Jana Suci Nicephorus, Patriark Konstantinopel, seorang sejarawan yang dihormati, tahun 758 sampai 829 Masehi. Juga menegaskan tentang kunjungannya Rasul Suci Simon Zelot ke Inggris. Tradisi lainnya juga menyebutkan sang rasul berada di Persia bersama dengan Rasul Yudas. Lalu dia menjadi martir di sana. Namun sumber yang lain mengklaim bahwa Jana Suci Simon orang Zelot dikuburkan di kota Nikopsia dekat dengan Sigentia. Reruntuhan kota tersebut ditunjukkan oleh penduduk setempat. Kira-kira 13 mil dari Sukumi, tidak terlalu jauh dari pantai Laut Hitam. Di kemudian hari sebuah gereja didirikan di lokasi tempat kematian Sang Suci. Dan bangunan ini direnovasi pada tahun 1875 melalui semangat salah seorang penguasa di Rusia. Sang Rasul Suci Simon orang Zelot diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Mei. Harus dibedakan dengan Simon Petrus yang juga salah satu dari ke-12 rasul, dan dari Simeon, kerabat keluarga Tuhan secara kedagingan, Matius 13 ayat 55, yang menjadi bagian dari 70 rasul dan menjadi uskup kedua di Yerusalem. Simeon menjadi penerus dari Rasul Yakobus, saudara laki Tuhan secara kedagingan. Jana Suci Simon orang Zelot diperingati lagi oleh gereja-gereja kudus setiap 30 Juni bersama dengan para rasul lainnya. Simon orang Zelot, semangat suci telah memenuhi hatimu ketika dia yang telah berinkarnasi telah berkenan dikenal olehmu. Lalu engkau pun telah menunjukkan dirimu sebagai orang yang penuh semangat di antara para rasul. Dan engkau bersemangat meniru Tuhanmu dalam kematian. Engkau pergi menghadap Tuhanmu melalui penyaliban, O Simon yang mulia. Mohonkanlah pada Kristus Tuhan agar kami diberi kemurahan besar. Dengan pujian marilah kita memberkati Simon, karena dia telah memberitakan Allah dan menanamkan doktrin-doktrin hikmat dengan aman dalam jiwa-jiwa manusia. Dan kini dia telah berdiri di hadapan takhta kemuliaan bersama mereka yang tidak berjasad, menjadi pengantara tiada henti bagi kita semua. Dibakar oleh semangat suci yang sangat kuat, O Rasul yang terberkati, engkau telah membuktikan hasratmu untuk memberitakan nama Kristus bahkan sampai ke ujung dunia. O Simon yang bersemangat, sang pemberita sejati kerajaan dan duta kasih karunia. Demikian sejarah singkat tentang sang Rasul Suci Simon orang Zelot. Ternyata Simon ini adalah yang mengundang Tuhan Yesus dan Bunda Maria juga yang pesta pernikahan. Jadi begitu pesta usai, justru Simon ini meninggalkan istrinya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang sudah kita bacakan. Kita ketemu di pembacaan berikutnya. Salam.